Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Perang Badar. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Di suatu waktu, kaum muslimin pergi ke lembah Badar. Sebenarnya tujuannya bukanlah untuk berperang, melainkan menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Kala itu jumlah pasukan kaum muslimin yang berangkat sekitar 317 orang. Sementara itu di pihak kaum musyrikin telah siap pasukannya sebanyak 1.000 pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mayoritas penduduk Mekah bekerja sebagai pedagang. Mereka menjual berbagai macam barang dagangan seperti sutra, kulit, minyak wangi, zaitun, dan lain sebagainya. Dan untuk meningkatkan penjualan tersebut, biasanya mereka menitipkan harta dan barang dagangannya kepada kafilah yang berangkat ke Syam. Lalu keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan berangkat ke Syam. Kepergian Abu Sofyan kali ini hanya membawa 40 orang. Padahal barang dagangan yang mereka bawa cukup banyak, yaitu senilai 50.000 dinar emas. Berita kedatangan kafilah dagang Abu Sofyan ke Syam didengar oleh Rasulullah. Ini adalah kabar baik bagi kaum muslimin untuk merampas barang dagangan kaum musyrikin. Nah, barang dagangan mereka itu adalah sebagian besar milik kaum muslimin yang ada di Mekah yang sudah dirampok oleh kaum musyrikin dan dipakai modal berdagang mereka. Dalam perjalanan ini tidak diwajibkan semua kaum muslimin ikut, karena tujuan utamanya kaum muslimin hanya ingin mengambil hartanya saja. Jadi memang bukan untuk berperang. Bahkan Rasulullah hanya mengajak mereka yang tunggangannya sudah siap. Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, kafilah dagang Abu Sofyan akan lewat ke Syam." Dan Abu Sofyan pun membawa barang dagangan yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengambil harta kita kembali. Kemudian Rasulullah pun berangkat bersama 317 kaum muslimin yang membawa 70 ekor unta dan 2 ekor kuda sebagai tunggangan. Maka dari itu mereka naik onta secara berganti-gantian. Selama perjalanan, rencananya kaum muslimin akan merampas barang dagangan mereka, kaum musyrikin, di sekitar lembah Badar. Rasulullah membagi pasukan menjadi 2 bagian, yaitu Muhajirin dan Ansor. Bendera kaum Muhajirin diserahkan kepada Mus'ab bin Umair, sedangkan bendera kaum Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sedangkan untuk sayap kanan diserahkan kepada Zubair bin Aman. Dan untuk komando sebelah kiri diserahkan kepada Mikdad bin Amr. 2 orang inilah yang menunggangi kuda dalam pasukan. Adapun untuk komando pasukan yang jalan kaki diserahkan kepada Qais bin Sok. Pasukan muslimin pun berjalan hingga di lembah As-Safra. Lalu mereka beristirahat sejenak. Disinilah Rasulullah mengutus 2 orang untuk mengintai kafilah Abu Sofyan. Rasulullah berkata, "Wahai Bas-Bas dan Adi bin Asabah, pergilah kalian berdua ke Badar, laporkan kepadaku tentang posisi kafilah dagang Abu Sofyan." Sementara itu di pihak Abu Sofyan pun berkata dalam hati, "Entah mengapa ya perasaanku kok tidak tenang."
Seperti kejadian sebelum-sebelumnya, selalu terjadi penghadangan terhadap kafilah dagang kaum Mekah. Sepertinya besok pagi aku harus cari tahu dulu, para kaum muslimin ini pada menghadang atau tidak. Selama perjalanan pulang, Abu Sofyan pun mencari informasi dari semua orang yang ditemuinya. Ternyata kekhawatirannya terbukti. Seseorang yang diutus mata-matanya mengatakan bahwa Muhammad telah pergi menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Seketika itu juga, Abu Sofyan mengutus Domdom bin Amr untuk pulang ke Mekah meminta bantuan. Abu Sofyan itu berkata kepada Domdom, "Wahai Domdom, pulanglah ke Mekah untuk mencari bantuan. Karena pasukan Muhammad akan menghadang kita dan merampas harta kita. Jangan sampai kita kehilangan harta dan keuntungan yang telah kita raih. Namun aku tidak tahu tempatnya di mana Muhammad sekarang. Segeralah sampaikan berita ini kepada penduduk Mekah, kita butuh bantuan." Tanpa sempat menjawab perintah Abu Sofyan, Domdom pun langsung memacu untanya sampai Mekah. Saking kenyangnya dia menaiki unta, pakaiannya pun menjadi lusuh, mukanya pun kotor dengan pasir yang berdebu. Dan belum sampai di jantung kota Mekah, Domdom pun telah meneriaki orang-orang yang dilewatinya dan sangat mengagetkan mereka. Karena Domdom berteriak sangat keras sekali, "Wahai penduduk Mekah, selamatkan kafilah dagang Abu Sofyan. Karena harta benda yang dibawa Abu Sofyan telah diincar oleh Muhammad. Kalian semua harus segera menyusul mereka." Dan semua orang yang mendengar ucapan Domdom panik tak terkira. Langsung saja pemuda Quraisy berkumpul untuk menyusun strategi. Akhirnya semua kafilah dan pemuda Quraisy bergabung dalam pasukan kecuali Abu Lahab yang mewakilkan keikutsertaannya kepada seseorang. Jumlah kekuatan kaum musyrikin berjumlah 1.300 orang, yang didukung oleh 100 ekor unta tunggangan, kemudian 600 baju besi, dan 4 ekor unta sebagai persediaan bahan makanan. Hingga dibandingkan dengan jumlah kekuatan kaum muslimin, jauh sekali sangat tidak seimbang. Komandan tertinggi pasukan dipimpin oleh Abu Jahal. Sejak awal Rasulullah lah yang paling menggebu-gebu dalam memerangi Nabi Muhammad SAW. Pasukan musyrikin pun keluar dari Mekah dengan penuh kemarahan demi menyelamatkan kafilah dagang Abu Sofyan. Kali ini kafilah dagang Abu Sofyan sedang diuntungkan. Berkat informasi yang dikumpulkan, dia berhasil putar arah melalui pesisir pantai dan tidak jadi melewati lembah Badar untuk menuju ke Mekah. Dengan cara inilah kafilah dagang Abu Sofyan berhasil lolos dari intaian kaum muslimin. Kemudian Abu Sofyan memberitahukan keberhasilannya ini kepada kaumnya tanpa mengetahui adanya persiapan perang. Surat Abu Sofyan diterima Abu Jahal setibanya mereka di Al-Jufa, sebuah daerah yang jauh dari Badar. Akhnas bin Zuroh menyarankan pasukan untuk kembali ke Mekah. Namun pendapat Akhnas pun dibantah oleh Abu Jahal dan mayoritas pasukan lainnya. Abu Jahal pun berkata dengan lantang dan sangat sombongnya, "Tidak, kita tidak mungkin kembali. Kita harus di lembah Badar selama 3 hari. Kita menyembelih unta dan berpesta pora di sana. Mereka semua harus tahu bahwa kita adalah orang yang paling hebat di dunia ini, agar Muhammad itu tidak meremehkan kita lagi." Setelah mereka semua lama berdebat, akhirnya pasukan Akhnas bin Zuroh yang berjumlah 300 orang memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sebenarnya kabilah Bani Hasyim juga sependapat dengan Akhnas. Namun niat mereka dihalangi oleh Abu Jahal.
Abu Jahal itu berkata, "Jangan sampai peperangan ini membuat kaum kita terpecah belah." Akhirnya kaum musyrikin itu pun dengan kekuatan pasukan 1.000 orang tetap melanjutkan perjalanan. Tujuan kaum musyrikin pun sudah berubah, tidak lagi melindungi kafilah dagang, melainkan menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Sementara itu di pihak kaum muslimin, 2 orang mata-mata utusan Rasulullah datang mengabarkan bahwa Abu Sufyan sudah lolos. Mata-mata itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan sudah lolos dari incaran kita." Abu Sufyan berputar arah lewat pesisir pantai dan telah sampai tiba di Mekah. Dan ada hal yang lebih penting dari itu. Sebenarnya Abu Sufyan sempat meminta bantuan kepada penduduk Mekah. Bahkan mereka tujuannya berbalik, bukan lagi melindungi kafilah dagang, tetapi menyerang kita semua. Dan saat ini pasukan kaum musyrikin sedang menuju ke lembah Badar. Dan Rasulullah pun berpikir keras mendengar berita tersebut. Beliau harus segera memutuskan kaum muslimin mau maju atau mundur. Dengan kekuatan dan persenjataan yang sangat minim. Keesokan harinya, Rasulullah pun mengajak pasukan kaum muslimin untuk bermusyawarah. Rasulullah pun bertanya kepada kaumnya, "Bagaimana kalau kita turun ke medan perang? Apa pendapat kalian? Jika berperang adalah pilihan yang terbaik, maka kami akan ikut Rasulullah." Rasulullah pun lega mendengar jawaban dari kaum muhajirin. Namun Rasulullah pun masih menunggu jawaban dari kaum Ansor. Karena kaum Ansor tidak memiliki kewajiban untuk membela Rasulullah selain di kota Madinah. Rasulullah pun bertanya kepada pemimpin Ansor, "Wahai pemimpin Ansor, bagaimana pendapatmu jika kita berperang?" "Jika itu yang terbaik ya Rasulullah, kita semua ikut akan membelamu." Rasulullah pun lega mendengar jawaban tersebut. Rasulullah pun berkata lagi, "Baiklah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan 2 hal, kafilah atau kemenangan. Salah satu 2 di antaranya. Dan demi Allah aku melihat di mana tewasnya mereka." Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Badar. Jika saya salah menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.